Jaehoop terus membajakan ARMY bahkan setelah pulang dari Lollapalooza. Jaehoop baru saja kembali ke Korea setelah membuat sejarah sebagai artis Korea pertama di Lollapalooza. Sementara ARMY sibuk menonton ulang video mereka. Videonya di acara itu, Jaehoop masih memperlakukan semua orang dengan pembaruan, konten eksklusif, dan banyak lagi. Memposting pesan yang bijaksana di Weverse, dia meyakinkan semua orang bahwa dia dapat bersantai sekarang karena banyak hal telah selesai. ARMY, aku telah kembali ke Korea dengan selamat dan sekarang aku beristirahat di rumah. Aku tidak bisa mengatakan dengan tepat bagaimana perasaanku, tapi paling tidak aku dapat mengatakan bahwa aku merasa damai, kata Jaehoop. Selalu memberikan upaya terbaiknya, ia berharap para penggemar menikmati semuanya selama sebulan terakhir dari perilisan albumnya hingga panggung Lollapaloozanya. Sekarang aku dapat mengatakan bahwa banyak hal yang telah aku persiapkan akan segera berakhir. Meskipun akan sulit untuk menyenangkan kalian semua, kuharap kalian menyukainya karena aku telah mencoba yang terbaik untuk kalian, kata Jaehoop. Sudah menantikan masa depan, Jaehoop selalu memiliki lebih banyak hal untuk dinantikan oleh para penggemar. Dari promosiku dan seterusnya, aku akan menunjukkan Jaehoop yang lebih dewasa dan berkembang. Kuharap aku bisa mendiskusikan banyak hal di radio. Aku mencintaimu, terima kasih telah merutinku hari ini, istirahat dengan baik, kata Jaehoop. Dia juga merilis beberapa video latihan dance di balik layar untuk Lollapalooza termasuk koreografi baru untuk Dynamite. Selain itu, ia memamerkan koreografi yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk Hope World. Yang kedua, ARMY BTS yang cemerlang melacak USB Bad Decision, tersembunyi Benny Blanco. Kolaborasi baru BTS dan Snoop Dogg dan produser Benny Blanco akan dirilis pada 5 Agustus, tapi beberapa penggemar mungkin mendengarkan sebelum rilis resmi. Benny Blanco menjaga hype trend tetapi berjalan dengan sneak preview dan pemburuan harta karun untuk membuat ARMY menyiapkan sepatu hiking mereka. Pada tengah malam pada 4 Agustus, Benny Blanco mengumumkan bahwa dia telah menyembunyikan USB dengan Bad Decision di dalamnya di Los Angeles, terserah penggemar untuk menemukannya. Benny Cam telah dipasang di cam Twitch resmi Xbox untuk melakukan streaming langsung lokasi hutan USB. Pemburu harta karun tidak punya banyak petunjuk untuk dikerjakan selain diberi kode QR. Perhatikan baik-baik, ARMY, di mana kamu pernah melihat pembukaan itu sebelumnya? Menurut pengguna Twitter, penggemar cerdas dari Indiana, USB terletak di mana Jungkook BTS merekam adegan untuk MV on BTS. Twitter ini mengumpulkan petunjuk untuk mempersempit area. Pengguna Twitch Franky106 menggunakan matahari terbit 5 Agustus untuk mengungkap koordinat lokasi. Dengan menggunakan koordinat ini, ARMY menemukan bahwa USB dapat ditemukan di Escondido Canyon Road. Detektif fans belum punya USB, tapi mereka semakin dekat dari menit ke menit. Siapa yang akan menjadi penemu yang beruntung? Dua, Jin baru saja diserang entah dari mana dan reaksinya benar-benar naikin mood. Baik itu di atas panggung atau di belakang layar, terkadang Jin BTS tidak bisa mendapatkan ketenangan sesaat. Seperti kebanyakan introvert, Jin menikmati hobi yang tenang dan menyendiri seperti membaca webtoon di rumah atau di pesta. Fan mengatakan, bagaimana bisa seorang superstar membaca webtoon di sebuah pesta? Jin mengatakan, tidak, aku benar-benar hanya tahu Bang PD dan Pidok, jadi aku bersembunyi. Jin juga memainkan game termasuk Maple Story dan game seluler BTS, BTS Island in the Song. Ini adalah cara yang santai untuk menghabiskan waktu. BTS Island in the Song adalah tentang bersenang-senang di bawah sinar matahari saat liburan. Pemain dapat memancing, berkemah, berenang, dan makan makanan ringan sepuasnya. Notifikasi seluler ini baru-baru ini mengingatkan pemain untuk makan makanan sehat di kehidupan nyata, tidak hanya di dalam game. Seperti yang diketahui banyak gamer, mudah lupa waktu dan melewatkan makan saat kamu sedang bersenang-senang. Tidak mengherankan, pengingat ini agak terlalu dekat dengan rumah bagi gamer Jin. Di Weverse, Jin membagikan tangkapan layar notifikasi memberitahu ARMY, aku telah diserang oleh game yang dia ciptakan bersama. Yang ketiga, BTS terlibat dalam percakapan yang dalam dan menyembuhkan dengan teman-temannya di In The Francation.
Dalam kutipan pertinjau episode 3, In the Subfrancation, pasukan Wuga berdiskusi dengan hangat tentang daftar kehidupan dan rencana masa depan mereka saat dalam perjalanan. Saat bepergian, VBTS bertanya kepada semua orang, apakah mereka punya daftar keinginan? Masing-masing menanggapi berbagi pemikiran mereka. Park Hyung-sik berbagi bahwa dia ingin mencoba terjun payung dan bermain ski gunung sebelum dia meninggal, di mana Park Seo-joon bercanda, lakukan sebelum kamu berusia 40 tahun. VBTS menyatakan ingin merasakan pengalaman tinggal di negara lain. Big Boy ingin memotret-potret keluarga sebelum tahun berakhir, dan Choi Woo-sik berencana untuk menyutradarai atau memproduksi nanti. Ide Woo-sik disambut dengan banyak kegembiraan karena grup itu berencana untuk berkumpul lagi, melakukan perjalanan backpacking, merekamnya sebagai film perjalanan, dan membuat lagu tema saat dalam perjalanan. Ketika V bertanya pada Seo-joon tentang daftar keinginannya, percakapan berubah menjadi diskusi yang lebih mendalam. Seo-joon mengatakan dia khawatir akhir-akhir ini karena tidak ada yang ingin dia lakukan. Yang lain dengan cepat meyakinkan bahwa ini bukan hal yang buruk. Dia mengatakan dia terus berpikir dia tidak harus bekerja terlalu keras untuk menjadi bahagia, tapi dia melakukannya. Meski syuting tetap menyenangkan baginya, kegembiraan yang dulu ia rasakan sudah tidak ada lagi. Sepanjang diskusi ini sungguh menggembirakan melihat betapa terbukanya kelima sahabat itu tentang berbagi perasaan mendalam mereka tanpa keberatan. Tidak ada penghakiman sama sekali, itu menunjukkan kekuatan persahabatan bahwa mereka masing-masing tidak perlu khawatir bahwa perasaan mereka mungkin tidak berlaku. Hanya dalam 2 menit pertinjau, pasukan Wuga Squad menunjukkan bagaimana mereka saling mendukung. Percakapan itu memberikan perasaan hangat dan penyembuhan. J-Hope, Jimin, dan Tomorrow by Together jadi artis yang paling banyak dibicarakan di festival Lollapalooza di media sosial. Lollapalooza tahun ini, yang merupakan salah satu festival musik paling ikonik di Amerika Serikat setara dengan Coachella dan South by Southwest, berlangsung dari 28 hingga 31 Juli. J-Hope adalah artis headliner yang mengumpulkan banyak perhatian saat ia menjadi artis Korea Selatan pertama yang menjadi headline di panggung utama. Sebanyak dia mendapatkan perhatian, dia menampilkan penampilan yang luar biasa saat dia memenuhi panggung dengan kehadirannya. Bahkan berbagai media mencatat J-Hope sebagai artis dengan penjualan tiket tertinggi dalam sejarah Lollapalooza karena banyak penggemar BTS berbondong-bondong ke Chicago untuk melihat anggota itu. Dengan popularitas yang meledak-ledak ini, wajar saja kalau J-Hope menjadi artis yang paling banyak dibicarakan di media sosial Lollapalooza. Dengan J-Hope menjadi artis headliner, BTS juga menjadi artis kedua yang paling banyak disebutkan, diikuti oleh Tomorrow by Together. Jimin, yang menemani J-Hope ke Chicago, juga berada di urutan teratas dengan menempati posisi kelima sebagai artis yang paling banyak disebutkan yang membuktikan popularitas global yang dimiliki grup itu. Tak hanya itu, Baek Ji yang tampil bersama J-Hope menjadi orang keempat yang paling banyak dibicarakan di Lollapalooza. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.